Selamat sore, keluargaku. Bersyukur kita masih bisa bersekutu bersama keluarga di rumah masing-masing untuk mengadakan persekutuan doa Rabu. Untuk memulai ibadah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes. Kami sungguh bersyukur malam hari ini ya Tuhan, karena kesempatan dan anugerah berupa hidup dalam kelimpahan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam sukacita dan damai yang Kau berikan kepada kami. Itu sungguh-sungguh menyukakan hati kami ya Tuhan. Di tengah setiap aktivitas kami dan keberadaan kami merindukan untuk bersekutu. Meskipun kami saling berjauhan, tetapi biarlah melalui jaringan yang ada, melalui teknologi yang ada, menjadi cara bagaimana kami boleh bersekutu bersama di hadapan Tuhan. Kami rindu suara Tuhan, kami rindu belajar firman Tuhan, terlebih kami rindu menggunakan kesempatan yang ada untuk menaikkan setiap pergumulan doa kami. Hadir dan berkuasa atas kami ya Tuhan,
urapi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang jalannya selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan, dan ketika kita jatuh, Tuhan selalu menopang menggunakan tangannya sehingga kita nggak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Kita akan mengangkat satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Yohanes Purnomo. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian, Di Hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di
jujur menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Salam sehat keluargaku, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa di persekutuan Doa Rabu. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan sudah 2 tahun bersama-sama dengan keluargaku dalam pelayanan di GPI Kedungaran. Minggu yang lalu kita sudah merayakan hari ulang tahun GGPI. Kita bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan kita juga menikmati perjamuan kudus. Nah, keluargaku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita kesaksian, memang tidak terjadi di Indonesia. Ini saya membaca salah satu buku yang saya punya. Ada satu kesaksian di mana ada seorang anak pendeta yang memilih melarikan diri atau memilih untuk pergi dari rumah. Bukan sekedar pergi dari rumah, tetapi anak pendeta ini memilih meninggalkan iman yang sebelumnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin menikmati kebebasan sepenuhnya. Dia ingin meninggalkan apa yang selama ini diajarkan oleh pendetanya atau orang tuanya sendiri. Lalu dia mengambil kehidupan bebas. Pasti itu menyedihkan bagi orang tuanya, bagi ayahnya secara khusus sebagai pendeta gembala sidang di gereja itu. Tetapi jemaat itu sangat mengasihi pendeta itu, dan suatu saat ketika bersekutu bersama seperti Doa Rabu seperti ini, ada salah satu diakon yang mengusulkan bahwa hari Rabu yang pada waktu itu, hari Rabu itu mereka berdoa khusus mendoakan anak pendeta itu, anak gembala sidangnya. Jadi sepanjang kegiatan, sepanjang persekutuan, mereka bersatu hati, berseru, menangis kepada Tuhan, menyebut nama anak itu. Supaya Tuhan kasihi, Tuhan boleh ingatkan, Tuhan boleh kembalikan. Dan yang ajaib adalah, ya setelah akhirnya anak itu pulang, yang ajaib adalah ketika doa-doa itu sedang dinaikkan, anak itu mengalami semacam keputusasaan. Dia mengalami kebingungan, dia kembali ke kamarnya, dan tiba-tiba dia sepertinya mengingat nama Yesus. Entah apa yang terjadi, 2 hari kemudian anak itu pulang. Anak itu kembali kepada keluarganya, kepada gerejanya. Dan kalimat yang pertama kali disampaikan oleh anak ini kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, ayah sebagai pendetanya adalah, "Siapa yang mendoakan aku?" Kira-kira pertanyaan seperti itu. Siapa 2 hari yang lalu yang mendoakan aku? Itu hari Jumat, berarti hari Rabunya. Siapa hari Rabu yang mendoakan namaku? Ya, tentunya akhirnya dijelaskan oleh ayahnya bahwa mereka sedang bersekutu dan ada usulan untuk membawa doa anaknya, nama anak itu. Dan itulah yang terjadi keluargaku, bahwa anak itu akhirnya kembali dan kuasa doa itu nyata sekali. Ketika nama itu dibawa kepada Tuhan, bersatu hati, seluruh gereja itu bersatu hati membawa nama anak itu akhirnya boleh kembali kepada Tuhan, boleh menikmati kehidupan seperti semula, menikmati persekutuan bersama, menikmati bagaimana kasih Tuhan dinyatakan melalui keluarga maupun gereja, persekutuan di gereja itu. Nah, keluargaku yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga akan merasakan hal yang sama ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita sedang mengalami kesulitan. Dan kita tahu bahwa ada orang-orang yang mengasihi kita, mendukung kita, mendoakan kita. Itu akan sangat menguatkan. Hari Selasa yang lalu, Mas Adi ke Semarang, saya minta tolong untuk mengurus BPKB motor saya.
Sekalipun yang pergi sebenarnya Mas Adi Samuel sudah ada persyaratan semuanya. Saya sudah menitipkan kepada adik saya yang bertugas di Solo untuk menghubungkan dengan kantor yang di Semarang. Rasanya lancar-lancar, tetapi saya yang memberi tugas, saya yang mengutus Mas Adi. Sebenarnya saya mengalami kegelisahan. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan di jam sudah siang hari kemudian Mas Adi menghubungi saya, Pak, ini harus menunggu 1 jam. Dan saya merasakan bagaimana menunggu 1 jam itu bukan perkara yang mudah. Di kota Semarang yang panas, dengan kegiatan yang lainnya, harus segera pulang, harus segera mempersiapkan diri untuk pelayanan. Tetapi disitulah saya berdoa. Saya tidak tahu apa yang terjadi selengkapnya dengan Mas Adi. Kita akan mendengar suatu saat ceritanya seperti apa, apakah dipermudah, apakah mendapat pertolongan. Tapi saya mau mengatakan bahwa ketika saya membalas WA-nya, oh ya tolong hubungi ini. Itu seperti saya mengingat Mas Adi di dalam doa saya. Saya berharap Mas Adi juga merasakan, oh iya ya ternyata Pak Yu memantau atau memberikan support. Berbeda ketika Mas Adi mengalami kesulitan menghubungi saya, lalu saya tidak merespon, saya membiarkan, pokoknya saya sudah kasih tugas, silakan jalan, ada masalah, silakan. Tentu terasa berat sekali. Itu yang ingin saya bagikan. Renungan singkat, saya ambil dari 2 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan seterusnya, beberapa ayat seterusnya. Ini surat cinta kasihnya Rasul Paulus kepada anak rohaninya, bahkan anaknya yang sah, yaitu Timotius, yang diangkat menjadi anak yang sah, yaitu Timotius. Kita sempat mempelajari ini, keluargaku, di KPW. Ya, KPW kita sudah belajar siapa Timotius. Tahun yang lalu kita mulai belajar tentang siapa Timotius. Dia seorang pendeta yang masih muda, pendeta yang mungkin belum banyak pengalaman, pendeta yang cenderung pendiam atau pemalu, menghadapi tantangan-tantangan pengajaran yang berat, menghadapi tantangan-tantangan dari penatua-penatua yang usianya jauh lebih tua ketimbang Timotius, orang-orang yang dianggap lebih senior. Timotius yang menghadapi tekanan. Bisa jadi Timotius mengalami keputusasaan. Nah, Paulus mengetahui hal itu. Dia tahu keadaan anaknya dan dia menuliskan surat yang kedua kepada Timotius. Saya akan membacakannya ayat yang ketiga dan seterusnya demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Coba keluargaku bayangkan ketika menjadi di posisi Timotius, ketika keluargaku sedang mengalami banyak pergumulan tantangan, tiba-tiba mendapatkan surat dari orang yang sangat penting, surat dari seseorang yang sangat saudara harapkan, dan isinya adalah selalu mengingat engkau dalam permohonanku, masih koma, baik siang maupun malam. Wah, rasanya ini dalam bahasa Jawa makceles gitu ya. Ternyata ketika aku sedang bergumul ini, Bapakku tahu dan mendoakan aku. Aduh, seperti bangkit kekuatan ataupun semangat. Ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Ini menunjukkan bahwa Timotius menangis ya. Tipe-tipe agak-agak baperan gitu ya, nangis ketika mungkin berpisah dengan Rasul Paulus juga. Nangis ya, nangis. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Penekanannya adalah bahwa kita tidak pernah sendiri keluargaku. Timotius ketika menghadapi pergumulan yang berat, ada bapak rohaninya yaitu Paulus yang terus mendoakannya. Ketika saya sedang mengalami tantangan, saya, Yohanes Purnomo, saya yakin keluargaku mendoakan saya. Itu yang membuat saya merasa kuat, dikuatkan kembali oleh Tuhan.
Doakan Mas Adi akan ujian skripsi tanggal 24. Penuh tekanan, tantangan. Kita tidak bisa hadir ke Semarang memberikan support. Tetapi keberadaan kita dalam doa kita mengingat apa yang sedang dihadapi oleh Mas Adi tentu akan menjadi kekuatan bagi Mas Adi. Dan yang lainnya. Oleh sebab itu adalah baik ketika kita saling berbagi beban doa. Itulah kekuatan kita. Kita terhubung dengan sumber, segala sumber. Itulah kekuatan kita. Seperti anak pendeta itu. Ketika dia meninggalkan imannya, ketika satu gereja menyebut namanya bersama-sama dan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja mengetuk hati anak itu dan membuatnya kembali. Gunakan grup WA untuk saling berbagi pokok doa. Atau mungkin kalau belum terbiasa, masa membuka rahasia di depan umum. Gunakan fasilitas yang ada, hak keluargaku, untuk mengakses jalur saya. Pak Pendeta, tolong doakan ini. Ini ada saksinya, kami keluarga Pastori akan membuat tembok doa, di mana kami mempunyai komitmen. Kami belum akan makan kalau tidak mendoakan orang lain. Di tembok, di sebelah meja makan, akan kami pasang papan untuk menempelkan nama-nama yang perlu didoakan. Baik itu yang kami kenal ataupun tidak. Tempel dan kami doakan. Mungkin kita mengikuti seperti Daniel. Sehari 3 kali berseru kepada Tuhan. Mungkin supaya mudah. Sebelum kami makan, kami berseru kepada Tuhan membawa nama-nama itu. Dan mengizinkan Roh Kudus yang bekerja melebihi keterbatasan kita. Kiranya ini memberkati kita dan ingatlah mari kita saling mendoakan. Karena itulah kekuatan kita. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya nanti akan saya tuliskan beberapa pokok doa yang bisa didoakan setelah lagu terakhir. Setelah Ibu Monica menutup dalam doa, tetapi keluargaku masih bisa melanjutkan beberapa menit untuk mendoakan pokok-pokok doa yang tertuliskan seperti di layar seperti ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat pujian kembali. Kita akan mengangkat pujian Dia Buka Jalan. Jalan saat tiada jalan, Dia bekerja di jalannya dan terlihat oleh kita. Dia membimbingku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya
kuasa, tiap hari baru Dia buka jalan. Saat jalanku susah dipimpinnya, sungai di gurun pun akan kulihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan-Nya, tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buka jalan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau selalu menolong kami untuk terus bisa saling mendukung satu dengan yang lain di dalam bagian keluarga dari Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran. Kami boleh saling mendoakan, dan terutama saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk rasa syukur kami atas kemerdekaan yang sudah dinikmati oleh bangsa kami selama 75 tahun, dan sebuah peringatan kemerdekaan yang sangat istimewa tahun ini boleh kami lalui dengan penuh hikmat dan penuh ucapan syukur, karena Engkau Allah yang bekerja secara luar biasa bagi bangsa kami dan juga bagi kami masing-masing pribadi sebagai bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Saat ini kami juga ingin terus berdoa khusus untuk proses uji coba vaksin dari COVID-19. Kami terus berdoa Tuhan, ketika vaksin ini sudah mulai masuk ke uji coba tahap yang ketiga, kami terus berdoa kiranya uji coba ini boleh berhasil dan vaksin boleh dipatenkan sehingga boleh diproduksi dan didistribusikan kepada setiap orang yang ada di dunia ini Tuhan, dan terutama untuk bangsa kami. Biarlah kami boleh menanti dengan penuh iman dan kesabaran dan ketaatan kami kepadamu dan juga kepada pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat maupun daerah-daerah, maupun pemimpin yang ada di lingkungan kami. Biarlah mereka juga boleh bekerja bersama-sama menolong penduduk yang ada supaya boleh mengikuti setiap himbauan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga kami berdoa untuk setiap persiapan pilkada yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Engkau memberkati supaya semua persiapan boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada, sehingga setiap kegiatan pemilihan yang ada di daerah masing-masing boleh berjalan dengan baik dan penuh sukacita, ketika semuanya boleh menjadi bagian berkat untuk kemajuan bangsa kami. Kami juga terus berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya Tuhan, ketika kami menjadi bagian untuk menjadi teladan bagi bangsa kami, bagi masyarakat di sekitar gereja, untuk bisa menaati pemerintah kami, untuk bisa melakukan protokol kesehatan, dan juga untuk menolong setiap orang, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di sekitar gereja, boleh menikmati berkat Tuhan di dalam menyaksikan betapa besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat dari Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran. Dalam setiap pergumulan kami, setiap hal yang kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari, baik itu pekerjaan, baik itu studi maupun segala aktivitas kami di rumah, biarlah itu menjadi bagian sukacita kami ketika kami masih boleh terus menikmati kehidupan yang Kau berikan buat kami setiap hari Tuhan. Kami berdoa dan menaikkan seluruh doa permohonan kami dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.